Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan kolom shortening yang menggunakan construction stage analysis pada software Midascan. Nah, ini adalah outline apa aja yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Pertama adalah tentang informasi-informasi terkait dengan kolom shortening, yang mana sebenarnya informasi ini sudah disampaikan, seperti yang tadi saya sebutkan, sudah disampaikan oleh Pak Supartono dan oleh Pak Iswandi, terkait dengan dasar dan teorinya. Namun di sini, saya sampaikan kembali hanya highlight saja, hanya garis besar, saya tidak akan, fokus lagi ke situ karena informasinya sudah disampaikan sebelumnya. Eee, saya bahas lagi secara umum karena, eee tentang kolom shortening ini akan kita aplikasikan, pada software sehingga dasarnya kita perlu untuk, memahaminya lebih dalam. Kemudian juga untuk, tahapan construction stage analysis yang akan kita coba pada software Midascan. Lalu, saya akan mencoba untuk, mendemonstrasikannya dengan model yang tadi Bu Cindy sudah buat, berikut dengan, penjelasan informasi fitur-fitur lainnya yang mendukung dari construction stage analysis. Oke, sebagai dasar informasi, eee, kita perlu tahu kenapa kita perlu melakukan analisis dengan construction stage? Karena biasanya kita kalau melakukan desain, kita akan, secara konvensional analisisnya kita akan mengasumsikan bahwa, beban yang, kita apply pada struktur itu, secara keseluruhan pada struktur yang sudah jadi penuh, baik, beban matinya, beban hidup, atau, beban-beban lainnya. Namun pada kenyataannya, secara, real construction-nya itu selalu dilakukan sequence by sequence kalau dalam, building itu floor to floor, di mana beban dead load yang bekerja itu sekuensial, yaitu per lantai. Nah, karena sekuensial pada, konstruksi ini, ada kemungkinan, terjadinya perubahan, beban atau perubahan, material, properti, atau, boundary condition pada setiap sequence-nya yang mempengaruhi, eee, kondisi struktur tersebut. Artinya kalau kita mengabaikannya dan kita hanya menganggap itu sebagai struktur keseluruhan full, tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap staging yang terjadi di lapangan, akan terjadi perbedaan asumsi antara apa yang kita desain dengan, apa yang terjadi di lapangan. Nah, sebagai contoh, saya punya model, portal 2 dimensi, 2 lantai ya. Pertama saya hitung secara, konvensional, artinya dibebani penuh. Kemudian satu lagi adalah, pakai construction stage, di mana stage pertama, dibebani, kemudian, pada stage kedua, lantai keduanya dibebani juga. Nah, hasilnya adalah, kalau kita lihat dari gaya dalamnya, itu lumayan memberikan hasil yang cukup berbeda di sini. Sehingga nilai-nilai ini yang akan mempengaruhi desain kita ke depannya. Nah, kalau perbedaan ini hanya pada portal 2 lantai saja lumayan berpengaruh, eee, Ibu Bapak bisa bayangkan, gimana kalau, strukturnya high rise building. Itu akan, kumulatif dan, akan mempengaruhi desain. Nah, kapan construction stage analysis ini diperlukan? Construction stage analysis ini diperlukan ketika ada, struktur, seperti kita mendesain jembatan, kita mendesain truss yang cukup panjang seperti ini, slab yang cukup panjang, di mana ada, kemungkinan dalam setiap sequence yang kita, buat itu, memungkinkan terjadinya perubahan dari segi, eee, pembebanan atau materialnya atau, support condition-nya. Sehingga, perlu
pertimbangkan karena akan mempengaruhi kondisi desain kita. Nah, pada high-rise building juga perubahan-perubahan itu akan mempengaruhi uh, kondisi yang kita kenal dengan differential column shortening. Nah, oke. Kemudian saya akan membahas tentang shortening itu sendiri. Kita mengenal yang namanya elastic shortening dan inelastic shortening. Nah, elastic shortening adalah shortening yang terjadi ketika beban diberikan kepada suatu elemen yang shorteningnya itu terjadi secara langsung akibat beban yang langsung diberikan. Nah, seperti kita tahu, delta L-nya ini adalah PL per EA. Nah, sedangkan untuk inelastic shortening itu kita mengenal pada struktur beton ada creep dan shrinkage di mana ini berpengaruh untuk jangka panjang. Ya, jadi pertama itu pasti ada elastic strain-nya, kemudian baru tahap keduanya yang akan pengaruh dari time effect itu adalah inelastic strain. Nah, informasi ini sudah dijelaskan juga tadi pagi oleh Pak Supartono bahwa creep itu merupakan deformasi yang terjadi akibat sustained load yang mempengaruhi secara jangka panjang. Sedangkan shrinkage adalah perubahan dari volume pada suatu elemen akibat dari pengaruh lingkungan. Nah, apa syarat yang perlu kita ketahui untuk memprediksi secara tepat inelastic properties ini? Kita perlu data yang reliable tentang creep dan shrinkage properties ini dari concrete mix yang kita peroleh dari material testing. Nah, kemudian informasi itu kita aplikasikan pada desain prosedur yang kita lakukan sehingga desain kita sesuai dengan informasi-informasi properties yang kita akan gunakan sesuai dengan material testing. Nah, ini juga sudah dijelaskan tadi bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi creep dan shrinkage pada beton, baik dari segi komposisi konkretnya, kemudian dari segi curing, kemudian dari lingkungan, dan ada dari geometri elemen. Kemudian khusus untuk creep, ada dari informasi history loading-nya dan stress condition-nya. Nah, untuk memprediksi perhitungan creep dan shrinkage, itu kita mengenal code-code yang mengatur perhitungan ini, seperti CEBFIP, kemudian ACI, ada PCA, kemudian ada BASAN, dan ada Eurocode, dan peraturan-peraturan lainnya. Nah, pada kesempatan ini, untuk aplikasi pada software, saya akan menggunakan CEBFIP 2010. Nah, ini hanya informasi yang sebenarnya sudah ada, saya ambil dari peraturan CEBFIP untuk perhitungannya. Tadi pagi juga sudah dijelaskan terkait perhitungan rumus-rumusnya, jadi ini saya skip saja karena informasinya sama dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari peraturan. Nah, ini saya hanya informasikan bahwa peraturan yang akan saya gunakan adalah CEBFIP dengan rumus-rumus seperti berikut ini, perhitungan creep dan shrinkage-nya. Nah, selesai membahas tentang creep dan shrinkage, kita fokus pada kondisi yang kita kenal dengan differential column shortening. Seperti yang sudah dibahas juga, bahwa differential column shortening ini terjadi pada elemen-elemen vertikal, pada building, itu karena adanya perbedaan dari kekakuan, sehingga distribusi bebannya juga jadi berbeda. Kemudian hal ini menyebabkan adanya additional forces dan stres pada elemen-elemen horizontal seperti beam dan slab, kemudian memungkinkan terjadinya distorsi, terutama yang terlihat itu adalah pada segi kemiringan leveling nantinya.
Nah, kalau kita ambil contoh, ada concrete structure untuk 80 lantai, di sini elastic shortening-nya 65 mili, sedangkan total shortening-nya itu bisa sampai 180 sampai 230 mili. Artinya inelastic shortening-nya yang terjadi itu cukup besar sehingga tidak bisa diabaikan dan perlu untuk diperhitungkan terutama dalam high-rise building. Nah, ini juga sudah dijelaskan oleh Pak Iswan di pada hari pertama ya, bahwa efek dari kolom shortening ini akan mempengaruhi elemen struktural dan non-struktural. Untuk dari segi non-strukturalnya akan mempengaruhi kerusakan yang terjadi ketika kolom shortening terjadi, akan menyebabkan kerusakan pada kaca, pada partisi, kemudian kemungkinan kerusakan pada cladding, deformasi cladding, kemudian elevasi lantai yang akan berubah, dan kemiringan-kemiringan pada mechanical equipment. Nah, secara struktural, ini akan mempengaruhi dari segi gaya dalam. Kemudian terjadi juga perubahan distribusi beban dan kemungkinan terjadinya distorsi pada elemen-elemen horizontal. Nah, ini adalah contoh yang terjadi, kerusakan-kerusakan yang terjadi pada dinding, pada jendela, kemudian terjadinya perubahan arah pada piping system, bisa juga menyebabkan terjadinya deformasi pada pipa dan terjadinya kerusakan pada partisi. Nah, ini hal yang penting untuk kita pahami karena ini akan kita benar-benar aplikasikan juga pada contoh hari ini. Yaitu kita mengenal yang namanya pre-slab installation shortening dan post-slab installation shortening. Apa itu pre-slab installation shortening? Itu adalah shortening yang terjadi sebelum slab dicor. Sedangkan post-slab installation shortening adalah shortening yang terjadi setelah slab dicor. Nah, untuk menggambarkan kondisi ini, kita lihat dari ilustrasi gambar di bawah ini. Kita punya desain level di posisi nomor 2. Nah, pre-slab installation shortening yang terjadi sebelum slabnya dicor, itu terjadi pada posisi nomor 3. Sedangkan post-slab installation shortening itu yang terjadi, shortening yang terjadi setelah slabnya dicor pada kondisi nomor 4. Nah, kondisi kompensasi yang kita butuhkan adalah kita perlu untuk memindahkan atau menaikkan posisi nomor 4 ini menjadi posisi nomor 1. Sehingga perlu kompensasi sebesar dari A ke C ini untuk mengkompensasikan terjadinya shortening yang terjadi. Jadi ketika shortening-nya terjadi, ketika kita sudah ada di posisi nomor 1, shortening terjadi, dia balik lagi ke desain level di nomor 2. Nah, untuk struktur beton, pre-slab installation shortening yang terjadi sebelum slabnya dicor, itu sebenarnya tidak terlalu penting. Karena kompensasinya itu dapat diatur dengan leveling formwork. Sedangkan ketika slabnya dicor, kemudian beban mulai bekerja, terjadilah post-slab installation shortening, yang mana terjadi karena beban-beban yang bekerja pada slab ditambah dengan creep dan shrinkage. Nah, post-slab installation shortening ini yang perlu kita perhitungkan untuk memperhitungkan kompensasinya supaya kita bisa balik ke desain level. Nah, berikut ini adalah prosedur yang perlu kita ketahui terkait dengan perhitungan prediksi kolom shortening. Jadi, kalau kita mau melakukan prediksi tentang kolom shortening, pertama kita perlu untuk melakukan pre-analisis sesuai dengan material, properti, pembebanan, dan construction sequence yang kita rencanakan dalam desain. Kemudian kita lakukan analisis
yang mana mempertimbangkan load distribution-nya, kemudian akan yang terjadi akibat differential shortening akibat dari perhitungan desain kita. Nah, tidak bisa hanya itu saja, kita perlu untuk mengupdate material properti kita dari material testing, yaitu baik secara compressive strength-nya, dari modulus elastisitasnya, dan creep shrinkage-nya. Kemudian kita gunakan itu dalam perhitungan berikut dengan update dari construction sequence di lapangan, karena ini sangat penting karena mempengaruhi juga dari perhitungan shortening. Kemudian kita lakukan analisis kembali, ditambah dengan pemantauan survei dari strain gauge. Jadi dengan variabel-variabel itu kita dapat memprediksi shortening yang terjadi pada lantai-lantai di atasnya dengan nilai kompensasi yang lebih real, sehingga apa yang dilaksanakan di lapangan itu lebih sesuai, bukan hanya dari segi desain, karena ada kemungkinan kalau hanya kita mengikuti desain yang dilakukan di lapangan itu berbeda, tapi kalau kita sudah menyesuaikan dengan kondisi ini, yang shortening yang akan terjadi di lapangan sudah bisa lebih diprediksi dan kita lebih bisa memperhitungkan kompensasinya. Nah, seperti yang disebutkan tadi bahwa variabel yang mempengaruhi shortening ini bisa dari segi material yang digunakan di lapangan, material dan material betonnya sendiri dan kondisi curing-nya, kemudian dari segi lingkungannya juga, temperatur dan humidity-nya, kemudian dari construction schedule dan kondisi lapangannya mempengaruhi di mana seperti ada perubahan pada scheduling-nya, kemudian ada apakah beban yang kita rencanakan dalam desain sesuai dengan yang dilaksanakan di lapangan, itu turut mempengaruhi perhitungan dari kolom shortening tersebut. Jadi informasi-informasi ini perlu untuk kita update dan kita gunakan dalam perhitungan kita. Nah, kemudian saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan construction stage analysis pada software Mediascan. Jadi, apa langkah yang perlu kita lakukan dalam menganalisis construction stage analysis ini? Pertama adalah kita perlu mendefine material dan section, kemudian kita build modelnya seperti yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Cindy. Kemudian kita melakukan grouping. Elemen-elemen apa saja yang terlibat dalam setiap grouping, kemudian boundary-boundary-nya itu, dan beban-beban yang bekerja pada setiap grup. Kemudian kita define juga time dependent materialnya. Berbeda dengan material yang tadi disampaikan Bu Cindy itu material yang secara umum, kalau ini yang time dependent, yang memperhitungkan creep dan shrinkage, serta compressive strength-nya. Nah, di sini kalau kita sudah memperhitungkan secara manual, kita punya grafiknya, kita bisa masukkan grafiknya secara manual tersebut, atau kita juga bisa memperhitungkan creep dan shrinkage ini berdasarkan code-code yang kita sudah kenal, yang tadi sudah saya sebutkan juga, lalu kita masukkan parameter-parameter yang dibutuhkan dari beton ini sendiri. Kemudian nanti akan bisa define itu untuk grafik creep dan shrinkage-nya. Oke, saya kembali ke bagian yang tadi. Kemudian kita lakukan construction stage-nya. Kita perlu untuk memilih staging-staging, pada setiap staging itu elemen-elemen mana yang terlibat, boundary-nya, dan pembebanannya. Kemudian durasinya pada setiap sequence, kemudian mana yang perlu kita aktifkan dan kita nonaktifkan. Nah, di sini ada window-nya khusus untuk fitur construction stage analysis. Di sini ada
elemen-elemen grupnya, kemudian boundary dan load-nya, di mana bisa kita aktifkan dan kita nonaktifkan pada setiap staging dengan durasi tertentu. Nah, kemudian ini kalau ditampilkan dalam bentuk tabel, dan bisa nanti ada wizard-nya juga yang memudahkan kita untuk melakukan staging yang sequence-nya sama semua. Ya. Kemudian kita mengenal staging-staging ini. Pertama adalah base stage. Base stage itu adalah staging yang kita staging awal di mana kita mendefine struktur kita, kemudian kita tentukan grouping-groupingnya, kemudian kita masuk ke construction stage di mana kita mengaktifkan dan menonaktifkan grouping-grouping tersebut pada setiap staging. Lalu pada post CS itu adalah staging di mana yang perform analisisnya itu dilakukan untuk beban-beban selain dari construction stage. Kemudian selanjutnya untuk kita lakukan perform analysis, lalu di sini kita lakukan juga untuk setelah perform analysis ini selesai dilakukan, kita akan melihat hasil dari setiap construction stage, yaitu kita bisa melihat hasil gaya dalam pada setiap staging ditambah dengan pengaruh dari creep dan shrinkage itu sendiri, kemudian displacement yang terjadi akibat pengaruh creep dan shrinkage juga. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap column shortening. Nah, di sini ada fitur yang kita bisa cek untuk setiap kolom atau elemen vertikal seperti wall, itu kita bisa define di sini, dan kemudian kita bisa lihat shortening yang terjadi pada staging-staging tertentu atau bahkan sampai beberapa tahun ke depan. Kemudian di sini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita mengenal yang post-slab installation shortening dan pre-slab installation shortening, di mana kalau post-slab itu kita kenal namanya subsequent slab. Di sini nanti pilihannya ada kita pilih subsequent slab, sedangkan yang pre-slab itu adalah yang up to slab. Nah, nanti kita akan lihat. Kemudian saya akan coba masuk ke live demonstration-nya. Ini adalah contoh yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Cindy ya. Jadi modelnya sama. Kemudian, nah di sini saya akan jelaskan tentang scheduling-nya. Jadi kita akan mengambil prinsip three strong floor, artinya shoring lantai tersebut akan diangkat ketika sudah ada 3 level shoring di atasnya. Nah, nanti akan kita lihat dari gambar di sini ya. Kemudian construction cycle time-nya itu adalah 7 hari, di mana 2 hari untuk pemasangan formwork dan 5 hari untuk pengecoran. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk ilustrasinya, pertama kita pasang formwork lantai pertama. 2 hari kemudian dilakukan pengecoran pada lantai itu. Nah, artinya umur betonnya itu adalah 0. Kemudian 5 hari kemudian, umur betonnya sudah 5, dipasang formwork lantai berikutnya, lantai kedua. 2 hari kemudian dicor lantai kedua tersebut. Nah, 5 hari kemudian dipasang lagi formwork lantai di atasnya. 2 hari kemudian dicor lagi untuk lantai ketiga. Nah, 5 hari kemudian dipasang lagi formwork untuk lantai keempat. Nah, karena sudah ada 3 lantai yang di-shoring di sini, maka shoring lantai pertama, formwork lantai pertama bisa dicabut. Itu artinya three strong floor tadi. Nah, artinya umur beton dari ketika pertama kali
dicor sampai dicabut formwork-nya ini adalah 19 hari. Ini berlaku terus sampai ke level yang di atas, sampai selesai. Nah, ini kalau saya tampilkan dalam bentuk tabel, ya. Di sini kita lihat ada staging-nya dan aplikasi harinya. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah kondisi di sini, yaitu ketika SIDL mulai bekerja, yaitu pada stage ke-11 pada hari ke-71, di mana stage ke-11 ini SIDL-nya itu bekerja setiap 3 lantai dan tiap 3 hari. Kemudian live load bekerja pada hari ke-112. Ya. Sekarang saya akan coba mengaplikasikan ini ke penerapan software. Sebentar. Oke, sudah masuk ke gennya. Apa sudah terlihat? Oke. Nah, sekarang ini adalah model yang tadi sudah dimodelkan oleh Bu Cindy ya. Jadi hanya informasi garis besarnya di sini tadi ada tree menunya, di mana di sini memuat informasi-informasi yang sudah dikerjakan, elemennya, kemudian materialnya, kemudian ada section yang terlibat, thickness-nya, boundary, kemudian beban-bebannya di sini. Nah, pertama yang perlu kita yang perlu kita define adalah grouping-nya. Jadi di sini saya sudah buat grouping, ya. Jadi contoh nih saya select ya. Nah, ini adalah grouping lantai pertama, staging pertama yang bakal saya gunakan dan staging-staging berikutnya. Ini saya lakukan grouping. Ya, itu dari segi grouping elemen, kemudian saya juga lakukan untuk dari segi grouping boundary dan dari segi beban. Ya, di sini saya coba display. Nah, ini untuk boundary lantai-lantai tertentu yang akan terlibat dalam staging. Kalau untuk load-nya ini nggak bisa ditampilkan. Oke, cuman untuk mendefine grouping itu bisa dilihat dari structure, kemudian di sini kita bisa define grouping-nya, kemudian kita juga bisa mengisikan boundary group dan load group-nya. Cuman di sini saya sudah buat, ya. Bagi Ibu Bapak bisa mencoba di sini. Kemudian saya akan fokus ke bagian propertinya. Sekarang saya akan bahas untuk time dependent materialnya, yaitu creep dan shrinkage pertama. Saya pilih properties, kemudian creep dan shrinkage. Saya pilih add di sini. Lalu saya pilih code-nya. Di sini code-nya ada banyak ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, saya pilih CEBFIP 2010. Nah, saya coba untuk membedakan antara frame dan wall. Saya coba dengan menuliskan frame di sini. Kemudian saya ambil concrete strength-nya 35 MPa. Oke, kemudian humidity-nya 70%. Lalu notional size-nya di sini bisa kita hitung manual pakai luas dibagi setengah keliling. Atau kalau dalam di kondisi ini karena kita memperhitungkan kolom, nah notional size-nya ada fitur yang memperhitungkan notional size secara otomatis, nanti akan saya sampaikan. Nah, jadi kita hanya perlu menuliskan angka 1, karena nanti akan dihitung secara otomatis. Kemudian untuk semennya saya pilih tipe yang ini, yang N. Kemudian age of concrete, beginning of shrinkage, itu kita menganggap bahwa shrinkage-nya terjadi ketika curing selesai. Kalau saya kembali ke slide presentasi yang tadi,
Di sini peraturan mensyaratkan curing 7 hari minimal. Jadi 7 hari di sini itu kondisi ketika pas beton di atasnya dicor, artinya di sini selesai. Kita anggap bahwa curing di sini selesai, itu di umur 7 hari pada hari ke-10. Jadi di sini saya kembali pada ini 7. Lalu agregatnya di sini saya pilih yang dense agregat. Lalu kita pilih show result. Nah, di show result ini kita pilih, kita bisa lihat grafik dari creep dan shrinkage yang terjadi dengan peraturan CEB-FIP yang tadi saya pilih. Nah, kita menilai bahwa creep ini terjadi ketika shoring dicabut. Kalau tadi itu, saya balik lagi ya. Nah, shoring itu dicabut pada age ketika 19, tapi harinya ke-22. Ya, sedangkan tadi curing selesai di age ke-7, harinya ke-10. Nah, itu yang akan kita masukkan di sini. Creep-nya itu dimulai pada hari ke-22. Kemudian end of loading-nya saya anggap 10 tahun. Ini bisa berapa saja. Kemudian number of step-nya ini boleh diganti, disesuaikan. Kemudian kita redraw. Nah, akan keluar hasilnya di sini. Creep-nya, grafik creep-nya, bisa kita ambil gambarnya juga. Kita klik yang ini. Ya. Kemudian untuk shrinkage-nya, tadi kita mulai pada hari ke-10. Ya, kita redraw, kemudian kita close. Ya. Di sini kita apply, itu masuk sudah untuk yang yang frame. Kemudian kita coba lagi untuk yang satu lagi, untuk yang wall. Sama, code-nya sama, mutu betonnya sama. Kemudian yang berbeda itu notional size-nya, karena notional size-nya itu tadi hanya bisa dihitung secara otomatis untuk elemen yang kolom. Tapi kalau untuk yang wall, kita bisa hitung manual saja. Jadi kan luas section-nya itu adalah panjang kali tebalnya ya. Sedangkan, duanya ini kan karena kelilingnya setengah, jadi naik ke atas jadi 2 kali section areanya artinya adalah panjang kali tebal, kemudian kelilingnya yang terkena atmosfer kan 2 kali panjang. Jadi dicoret, hasilnya tinggal sisa tebal. Nah, tebalnya itu tadi saya ambil 0,3. Oke, saya masukkan 0,3. Kemudian ini semennya sama, age of concrete-nya juga sama. Kemudian balik kita ke show result lagi. Sama creep-nya tadi kita mulai pada 22. Kemudian ini 3650. Kita redraw. Kemudian di shrinkage-nya, ininya kita ganti 10. Kita redraw kembali, kemudian kita close, lalu kita oke. Nah, di sini sudah terdefine untuk frame dan wall-nya. Kemudian kita lanjut untuk ke compressive strength di sini. Saya pilih add, saya pilih namanya compressive. Lalu code-nya saya pilih CEB. Nah, kemudian concrete strength-nya di sini adalah FCK tambah delta F. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Supartono bahwa FCK-nya itu adalah mutu beton yang kita gunakan. Saya tadi pakai 35 MPa. Oh ya, ini tadi saya pakai unitnya kilonewton per meter persegi ya, jadi dikonversi 35 MPa-nya. Kemudian ditambah delta F-nya itu adalah 8. Sebenarnya kan ini dari eksperimen, tapi karena kita tidak ada data eksperimennya, kita ambil yang ditetapkan oleh peraturan yaitu 8 MPa. Kemudian tipe semennya tadi saya pilih yang ini, N. Kemudian agregatnya yang dense, kemudian kita redraw. Ini hasilnya, bisa kita lihat juga, bisa kita ambil juga
chart ini. Oke, kemudian di sini saya pilih oke. Oke, itu sudah. Sekarang kita ke change property. Change property ini yang tadi saya sampaikan perhitungan notional size dari member yang ada di sini secara otomatis. Jadi di sini saya select all semua, lalu di sini saya klik apply. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini adalah notional size pada setiap member yang ada pada model tersebut. Kemudian saya pilih material link. Material link ini adalah untuk menggabungkan, mengconnect antara clip dan shrinkage yang tadi sudah kita define dengan compressive strength yang tadi juga sudah kita define. Kita pilih di sini frame, kemudian compressive strength-nya, lalu di sini kita pilih frame juga, lalu kita add. Begitu juga dengan yang wall. Wall juga sama. Di sini wall juga, lalu kita add. Oke. Sehingga terkoneksi antara compressive strength-nya dengan grip shrinkage yang tadi keduanya sudah kita define, kita close. Oke, itu dari segi propertinya. Sekarang kita masuk ke analisis construction stage-nya. Kita ke load, lalu kita ke construction stage. Di sini kita akan pakai wizard. Ya, saya akan perkenalkan dengan wizard-nya di sini. Ini adalah wizard yang digunakan untuk mempermudah kita untuk melakukan staging pada struktur yang akan kita apply construction stage-nya. Jadi di sini kita pilih auto generate. Ya. Nah, pertama itu kita akan lihat dari segi load case beban sendirinya. Ya, tadi kalau kita tahu, di sini ada story increment. Story increment ini adalah jumlah story yang terlibat pada setiap staging. Kalau kita tadi bilang, kan tadi kita mau buat selantai-selantai, artinya yang terlibat dalam setiap staging adalah satu lantai. Di sini kita pilih satu. Lalu stage duration di sini adalah dari mulai persiapan pengecoran sampai pengecoran selesai, itu tadi 7 hari kan construction cycle-nya. 7 hari, 2 hari untuk formwork, pemasangan formwork, dan 5 hari untuk untuk pengecoran lantai. Jadi di sini stage duration-nya 7. Lalu member age itu adalah umur beton ketika mulai dicor sampai dicabut formwork-nya. Saya balik lagi untuk ini ya. Dari mulai dicor, age-nya itu 0 sampai dicabut coring-nya itu 19. Jadi, balik lagi kita masukin umur betonnya 19. Lalu kita masuk ke superimposed dead load. Yang pertama kita ambil SIDL. Nah, tadi sorry ya, bolak-balik ini untuk sebagai informasi karena kan ada di slideshow ya. Jadi, nah kalau kita lihat tadi SIDL ini bekerja pada stage ke-11 ya, itu di hari ke-71, di mana melibatkan setiap itu 3 lantai di sini, 3 lantai dan 3 hari setiap sequence-nya. Jadi 3 hari 3 hari dan 3 lantai, dimulai pada 71. Itu yang kita masukkan, itu yang akan kita input di sini. Yang terlibat 3 lantai, dimulai pada hari ke-71, kemudian day increment-nya 3 hari. Lalu kita akan melibatkan juga live load di sini. Ya. Kalau live load-nya tadi bekerja pada hari ke-112, ya. 112 itu langsung untuk semua lantai karena sudah full ya. Jadi kembali di sini sorry increment-nya langsung untuk apply 12 lantai. Kemudian tadi starting day-nya 112, lalu karena ini langsung apply untuk semua lantai, jadi day increment-nya nggak penting, kita anggap aja 1. Oke, lalu di sini sudah selesai semua, kita oke.
tergenerate ini untuk semua staging di sini, ya, terlibat dari grouping-grouping yang tadi sudah kita buat sebelumnya di sini. Lalu ini adalah staging per sequence-nya. Oke, kemudian ini kita oke. Ya. Nah, di sini kita coba lihat ya. Dari tree menunya ini sudah ada, sudah masuk. Di sini construction staging-nya di sini sudah ada. Age-nya, kemudian apa aja yang aktif untuk boundary-nya atau untuk load-nya, strukturnya apa aja. Lalu itu berdasarkan grouping ini. Lalu kita akan coba lihat ini base-nya, base stage-nya kan full. Kemudian kita lihat staging per lantainya ini 1. Kemudian ini stage ketiga, stage berikutnya. Ya, di sini kita lihat ketika ini yang bekerja di sini masih self-weight ya. Tadi kita kan mulai pada staging 11 yang udah mulai ada bebannya ya. Ini staging 11. Nah, di sini bebannya sudah aktif. Sudah mulai aktif untuk 9 lantai. Tadi kan langsung untuk 9 lantai. Nah, kemudian untuk yang staging dummy di sini untuk yang live load. Ini live load sudah mulai bekerja pada staging dummy. Lalu berikutnya, oh ya, saya perlu menyampaikan informasi untuk kalau kita mau mendefine staging yang tidak, artinya nggak sama persis. Kalau tadi kan sama semua waktunya. Kalau tidak sama, kita akan bisa pilih di sini define CS. Oops, sorry, sebentar ini saya pindahin ke base dulu. Kemudian kita define CS di sini. Bisa kita add ya. Di sini yang tadi sudah disampaikan, ini ada elemen, ada boundary, ada load ya, masing-masing. Di sini kita bisa aktif dan nonaktifkan masing-masing, namanya bisa kita pilih dan durasinya berapa lama itu kita okekan. Oke. Kemudian di sini saya pilih untuk 3 tahun, karena kita mau cek untuk yang 3 tahun, jadi di sini saya tulis 3 years. Kita pilih, kita cek durasinya 1095 hari, nggak ada yang perlu kita aktifkan, nonaktifkan, lalu oke aja. Ini kita close di sini. Lalu sudah selesai, kita ke analisisnya. Analisis. Kita ke construction stage. Lalu di sini kita bisa pilih stage-nya mau kita analisis stage sampai akhir atau hanya stage awal aja, stage tertentu. Lalu kita pilih analisisnya linear atau non-linear. Di sini saya pilih linear. Lalu kita cek untuk time dependent-nya, pengaruh dari creep shrinkage-nya di sini. Lalu oke, kemudian di sini bisa dipilih untuk setiap staging atau kumulatif, kita pilih kumulatif, lalu ini bisa untuk kalau ada yang mau dipisah load case-nya bisa, di sini saya tidak pisahkan, jadi oke. Tidak masalah, sudah sekarang kita cek untuk perform analysis. Oke, di sini saya lakukan perform analysis. Di sini perform analisisnya mungkin agak sedikit lebih lama, kalau tadi yang pemodelan Bu Cindy agak lebih cepat ya. Karena tidak terlalu banyak staging, karena nggak ada staging-nya. Kalau di sini kan udah ada staging-nya, jadi agak takes time. Cuman bergantung lagi pada jumlah staging, bergantung pada prosesor kita, laptopnya, kemudian bergantung juga pada memori, pada storage di mana kita menyimpan file tersebut. Nah, kalau tadi saya sudah cek ini sekitar 1 menitan kira-kira. Semakin banyak staging-nya, akan semakin banyak semakin lama waktu yang diperlukan untuk melakukan perform analisis ini. Nah, ini kita tunggu perform analisisnya. Dan ini nggak selalu sama, artinya di komputer saya 1 menit nggak selalu sama semua 1 menit. Artinya kalau Ibu Bapak coba di komputer masing-masing mungkin akan berbeda-beda
waktu perform analisisnya ini. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini 1 menit lebih dikit ya, 78 second. Kemudian di sini kita coba akan lihat untuk result-nya. Ups, sorry, result. Ini result-nya di sini. Kita lihat untuk reaksinya. Reaksinya di sini, saya pilih FZ, lalu saya mau lihat per staging, ini bisa post CS yang sudah akhir ya, bisa saya lihat per staging di sini. Ini ada nilai-nilainya ya. Bisa pilih untuk dead load, live load, atau creep shrinkage-nya masing-masing atau summation-nya. Lalu bisa per staging juga di sini, ya, berbeda-beda. Kemudian saya balik kalau kita mau lihat dari segi beam diagrams-nya di sini, ya. Ini beam diagrams-nya. Kemudian untuk setiap staging-nya bisa dicek di sini, ya, terutama untuk yang setelah ini live SIDL bekerja, kemudian untuk live load, ketika ada live load bekerja, di sini ya ada nilainya, dan untuk 3 tahun juga. Ya, sudah memperhitungkan yang pengaruh creep shrinkage itu. Kemudian kita lihat sekarang langsung ke shortening. Di sini saya akan coba define kolom C1, koordinatnya 00, saya pilih yang elastic, creep, shrinkage, dan total. Semua yang subto-casting tadi, yang post lab installation shortening. Ini oke. Kemudian ini bisa kita klik semua. Lalu kita bisa cek shortening untuk yang 3 tahun. Ups, yang 3 tahun di sini kita apply. Sebentar. Nah ini. Ini hasilnya bisa kita save dalam image atau dalam Excel. Nilai-nilainya di sini ada untuk masing-masing di sini, creep, untuk elastic, untuk shrinkage, dan untuk total per masing-masing lantai, dan nilai displacement di sini, shortening-nya. Kita juga bisa cek untuk staging-staging yang lain, seperti saya pilih di sini, coba staging nomor 8. Ya, nah di sini. Nah, ini sama juga, hasilnya juga bisa kita ambil, lalu satuannya bisa kita sesuaikan. Oke, saya balik ke presentasi lagi. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini adalah summary-nya, sama seperti yang tadi ya, bahwa kita harus define materialnya, grouping-nya, kemudian time dependent materialnya, kita define CS-nya, perform, lalu kita cek hasilnya per setiap staging dan kolom shortening-nya. Nah, kemudian fitur-fitur lain yang mendukung dari construction stage ini tadi wizard yang tadi yang kita gunakan, yang mempermudah kita untuk melakukan construction stage. Kemudian ada juga untuk composite member, di mana creep shrinkage-nya juga diperhitungkan. Kemudian untuk crack section, material stiffness-nya bisa berubah untuk setiap construction stage, ini bisa kita define. Lalu untuk soil interaction, kita bisa define spring support yang akan bisa aktif dan nonaktifkan pada setiap staging, dan tendon loss untuk pre-stress. Ini juga bisa kita aktif nonaktifkan pada construction stage, setiap stagingnya. Nah, kemudian ini adalah contoh aplikasi yang, high-rise building yang pernah menggunakan construction stage dan memperhitungkan kolom shortening, seperti Burj Khalifa yang sudah disampaikan pada hari pertama.
Kemudian ada beberapa building-building lain di China, di Rusia, dan di Korea juga. Oke, demikian untuk presentasi saya hari ini. Saya kembalikan ke moderator.